Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Ini yang baru. Ada berapa orang ini? Masya Allah, banyak banget ya. Walaupun sedikit, tunjukin banget. Tunjukin, walaupun sedikit, kalian itu nggak banyak. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Singkat saja. Udah tahu kan? Tahu kan ini tagline siapa? Nanti kalau udah itu apa? Bilang apa? Paham, stop. Tahu kaget nggak? Nanti bilang ya. Direkam ya. Singkat saja teman-teman. Jika kamu nggak bisa mengubah keadaan, maka ubahlah cara pandangmu melihat keadaan. Wow, kurang kompak apa? Iya, Masya. Makasih loh apresiasinya. Makasih loh, hari banget. Oke, teman-teman gimana hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, fisiknya sehat, mentalnya sehat, rekeningnya juga sehat. Amin. Kenceng banget amin ya. Itu kan yang kalian mau ya, sehat kantong, sehat fisik gitu ya. Mau saya juga sih. Ya, teman-teman saya senang banget hari ini bisa berkesempatan untuk menjadi moderator nih nemenin narasumber kita yang hebat, Masya Allah. Hari ini ada Taisi Koman, Taisi Komarski ya. Panggilnya apa teh? Isi bisa. Taisi aja ya panggilnya ya. Ya, bersama Taisi di sini. Udah pada tahu belum nih untuk tema kita hari ini apa? Coba yang tahu apa? Menjadi bahagia. Meramu luka menjadi bahagia. Ya. Ada nggak sih di sini yang nggak pernah terluka? Ada nggak? Coba dong tolong angkat kakinya. Ada nggak yang? Kalau ada saya mau sungkep nih beneran. Ayo, ada nggak yang nggak pernah terluka seumur hidupnya? Ada, Masya Allah deh. Ada. Ya, pada dasarnya pasti kalau kita hidup di dunia ini siapapun akan mengalami yang namanya luka, walaupun itu luka fisik ataupun luka dalam, luka perasaan ya. Kalau luka fisik sih masih gampang lah ngobatinya ya. Klinik dekat ya Citranya. Ya, dokter banyak ya. Yang repot kalau pasangan kita lagi luka ya. Kalau perasaan yang luka dokter nggak laku, ya nggak sih? Ya teman-teman nggak laku dokter, yang laku siapa? Psikiater mahal. Yang laku teman curhat. Iya. Kadang tapi udah dipercaya nih ya, kita ceritain itu sih kita semuanya ceritain. Iya. Tapi di situ kita ceritain lagi ke orang lain. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Oh, sorry. Tunjuk orang yang jangan. Ya, Masya Allah. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana meramu luka yang ada ini menjadi sebuah kebahagiaan. Kira-kira bisa nggak sih teman-teman? Bisa nggak luka menjadi bahagia? Bisa. Benar. Ada yang bilang bisa, ada yang masih ragu gitu kan. Nah, makanya hari ini kita akan bahas tuntas bersama Taisi. Tentunya di sini beliau adalah udah kenal belum? Karena Taisi belum bukan pertama kali ya Teh, ini kali kedua ya Teh. Dua kali. Ini kali kedua Taisi membersamai teman-teman sobat Taisi di hari Ahad. Taisi ini teman-teman adalah seorang influencer dakwah. Amin ya Allah. Apa nama Instagramnya Teh? Harus Harus Istiqomah_RZ. Nah,
di follow karena ya teman-teman di reelsnya beliau ini banyak banget reminder yang isinya daging semua. Amin ya Allah. Walaupun video-video singkat tapi sangat mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan kecil yang kadang luput gitu kan dari kita. Insya Allah. Silakan di follow. Promosi dikit ya apa ya? Ya, Masya Allah. Kita langsung aja, mungkin teman-teman ini mukanya udah kelihatan nggak sabar gitu ya, pengen bahagia. Amin. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini kita membawa ilmu dan membuat hati kita ini lebih lapang gitu ya. Insya Allah. Baik, jangan salah lama. Kita dengarkan, kita simak. Yang bawa catatan silakan dipersiapkan catatannya, dan nanti di setelah pemaparan dari narasumber di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi pertanyaannya juga silakan disiapkan dari sekarang supaya nanti bisa cepet-cepetan karena nggak semuanya nih saya nanya 10 belum tentu bisa terjawab hari ini gitu kan, jadi cepet-cepetan ya. Baik, isi waktu dan tempat silakan. Terima kasih Teh Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Sebelumnya terima kasih Teh Dinda. Sebelumnya bukan beliau, aku pas dikasih tahu Teh Dinda yang menjadi moderator kayak, aduh kayaknya kita sering aja deh ya. Gitu. Tapi karena aku dikasih kepercayaan untuk mengisi, sebelum terima kasih Teh Dinda sudah menemani aku pagi hari ini. Yang diucapkan sebelumnya kita kenalan dulu, kenalkan nama saya Istiqomah Rizky. Karena kata pepatah tak kenal maka Satu uang. Masya Allah, terima kasih Ustaz Mona. Apa sih kan ya Allah apa? Hari ini berbeda beda. Ya Allah apa? Makasih ya Mas. Kita lanjut Ada aja ya. Ada aja gebrakannya ya, Masya Allah. Gak apa-apa, itu adalah salah satu ladang pahala beliau untuk menghibur. Karena kalau membuat orang tertawa itu kan ada salah satu pahala juga. Nah teman-teman, saya juga terima kasih kepada teman-teman semua. Aku manggil teman-teman aja ya, biar kita akrab gitu. Aku terima kasih semuanya buat teman-teman yang hadir pada malam, biasa aku ngisi malam sih. Pada pagi hari ini, semoga yang dikatakan tadi Teh Dinda, kita pulang dari masjid ini, selain dapat ilmu, kita juga dapat kebahagiaan yang hakiki. Ya, aku tahu kadang orang-orang yang hadir dalam kajian itu dia tuh ngeliat tema. Ini temanya menarik gak sih? Betul. Karena mungkin tema pagi hari ini menarik. Meramu luka menjadi bahagia. Teh Dinda tadi nanya, siapa orang yang gak punya luka? Ada? Nanti kita berdua mau sungkem. Ya, iya, ya, gitu. Nggak ada teman-teman. Dan kalau ditanya, siapa orang yang nggak mau bahagia? Mau bahagia? Jadi luka dengan bahagia itu adalah nggak bisa kita lepas dari kehidupan kita. Kenapa sih kok ketika aku ditanya, temanya mau temanya mau apa? Aku tuh berusaha untuk mikir. Ini yang sesuai dengan apa yang aku rasakan dan ini teman-teman juga rasakan pastinya. Kayaknya kalau kita bahas luka, baik itu luka luar ataupun luka batin, ini sering banget terjadi. Betul ya? Gitu. Kita tuh tahu kalau dalam kuliah atau sekolah teori-teori itu tahu. Tapi ketika luka itu datang, kenapa seketika kita lupa dengan teori-teori itu? Benar nggak? Betul. Makanya kenapa aku mengambil tema meramu luka menjadi bahagia? Kalau dalam bahasa apoteker mungkin meracik obat-obatan.
Kalau dalam herbalis, orang-orang yang herbal, meramu itu mengumpulkan. Kalau dalam KBBI, meramu itu mengumpulkan obat-obat herbal. Untuk apa tujuannya? Membuat orang itu sembuh. Pagi hari ini temanya meramu luka, berarti semua luka-luka kita, luka-luka yang dahulu, ya, luka-luka yang ngebuat kita tuh kayak ketika mengingatnya itu menjadi sakit. Karena ada yang luka ketika sehari luka sakit hati udah lupa. Ada luka yang seperti itu, ya. Aku masih ingat pas hadir dalam kajian ini, Teh Dinda menyampaikan emosional, bahas tentang emosional waktu itu udah lama banget. Bahagia juga itu termasuk emosi. Kebahagiaan itu termasuk emosi. Kesedihan, gelisah itu emosi. Pernah nggak kita nggak pernah gelisah? Enggak, teman-teman. Sepaham-pahamnya agama, seorang yang hartanya berlimpah, dia pasti pernah merasakan gelisah. Gelisah kenapa? Beda-beda orang, beda-beda gelisahnya. Ada yang gelisah akan masa depannya banyak. Maka yang aku ambil dari tema ini adalah bagaimana sih caranya kita itu mengumpulkan luka-luka kita, ya. Sorry tuh saya kalau aku bilang gini. Ada orang yang punya trauma yang sangat mendalam, teman-teman. Ada yang dari kecil dikerasi oleh orang tuanya. Jadi mental anak kena sampai dia dewasa, dia tuh takut. Nah, mental itu ya tadi disebut sebagai emosi. Maka disebut sebagai meramu luka, mengumpulkan luka menjadi bahagia. Kalau kata Teh Dinda tadi, bisa nggak sih kita bahagia? Bisa, bisa. Ya, bisa kita teman-teman bahagia. Ya. Maka pagi hari ini gimana caranya kita semua, aku, Teh Dinda, semua orang-orang yang hadir di masjid ini, ya Allah, tujuan kita cuma satu, pengen bahagia, gak punya duit bahagia, gak punya pasangan bahagia, ya, gagal ini, gagal itu pengennya bahagia. Apa? Ada caranya. Oke. Nah, maka di sini aku mengutip, bukan mengutip, aku menanyakan kepada kalian. Maka ketika kita bahas luka, yang aku tarik di sini adalah luka batin. Ya. Luka batin atau kesedihan itu apa sih? Ya. Apakah kita boleh bersedih? Sampai kapan kita boleh bersedih? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman sendiri. Jadi selama saya menyampaikan, silakan teman-teman pikirkan luka batin apa yang teman-teman punya. Sesakit apa sih ketika mengingatnya? Banyak. Ya. Karena tadi saya ucapkan, luka itu ada yang luka ketika dia sakit hati, besoknya udah lupa. Tapi kalau luka batin, ada satu peristiwa, ya, satu peristiwa yang ketika kita mengingatnya, itu tuh nggak nyaman, nggak mau makan. Pernah mengalami seperti itu? Nggak bisa tidur kita jadi berantakan. Ya, kalian tinggal dipikirkan sendiri luka apa. Pertanyakan kepada diri kalian sendiri. Ya Allah, sesakit ini ya, nggak apa-apa. Allah tuh selalu ada dengan kita. Oke? Ya, kenapa sih tadi itu sudah bilang kalau kita tuh cerita sama teman terus temannya diceritain balik. Banyak banget ya, ya. Jadi kalau bagaimana ketika ketidaknyamanan itu timbul, tiba-tiba ingat semua orang punya masa lalu, semua orang punya masa lalu yang kelam. Jangan pernah merasa malu sama masa lalu kalian, ya. Allah, ya, semua yang terjadi sesudah, ya, yang sudah terjadi itu adalah rencana Allah. Baik buruknya Allah tuh gak pernah memberikan suatu peristiwa yang buruk. Di balik keburukan itu ada kebaikan kalau teman-teman mau mencari.
Maka di sini pertanyaannya, sampai kapan kita boleh bersedih? Jangan lama-lama. Kalau kesedihan itu hanya bisa berdampak kepada diri teman-teman, menjadi lebih buruk, itu nggak baik jatuhnya. Segala hal sesuatu yang berlebihan bukankah nggak baik? Makan kekenyangan nggak baik, ngafal jadi nggak fokus, belajar jadi ngantuk. Begitupun ketika kita bersedihnya larut-larut. Itu ya. Maka dalam surat Al-Ankabut itu menerangkan, apakah ketika kalian sudah mengatakan kalian beriman, maka kalian tidak diuji? Saya kemarin sempat di yang sebelumnya mengisi, orang yang beriman itu salah satu cirinya mereka takut kepada Allah. Kalau orang yang nggak takut kepada Allah itu dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Kok Isti berani banget sih bilang kayak gitu? Karena orang yang nggak takut sama Allah dan Rasulnya ya sudah dipastikan gitu, hidupnya berantakan, sholatnya nggak teratur, buru-buru sholat gitu. Berani meninggalkan sholat berarti berani meninggalkan Allah. Ya. Maka ketika kamu mengatakan aku beriman, terus Allah tidak menguji. Allah menguji seperti bagaimana Allah sudah memberikan sebelum daripada kita, gitu. Kita yang kita rasakan masa lalu kejadian kita itu tuh udah orang-orang sebelum kita merasakan. Jangan jauh-jauh kita menceritakan Rasul deh. Kadang orang tuh kalau udah menceritakan Rasul, kita tuh bukan keluarga Rasul, kita tuh bukan Rasulullah, kita tuh bukan Khadijah, iya enggak? Bukan dari boy. Iya. Begitu ya. Jadi jangan jauh-jauh. Tanyakan kepada orang tua kalian. Sesimpel soal perasaan. Ya, ditanya, kamu kenapa, Dek? Kok nangis terus? Aku habis putus sama pacar. Ya, ada kalau orang tua yang setuju dengan pacaran mungkin ya udah, nanti juga dapat lagi yang baru, ya. Tapi itu tidak patut dicontoh ya. Kalau orang tua yang menolak akan hal pacaran anaknya, ya udah deh, itu salah kamu. Itu orang tua yang benar, menyalahkan anaknya. Untuk apa? Untuk kebaikannya. Gitu ya. Ibu aja sama Abi gitu ya, Umi sama Abi waktu itu nggak ketemu gitu ya. Maksudnya ketemunya tiba-tiba dan langsung. Nah, ya jadi mencontohkan hal yang seperti itu. Maka kalau teman-teman mengatakan diri teman-teman beriman, jangan pernah berharap tidak mendapatkan ujian. Oke? Happy itu juga diuji, bahagia itu diuji, orang kaya itu diuji. Orang kaya diuji dengan hartanya. Untuk apa harta tersebut, gitu kan ya? Apakah hanya untuk foya-foya? Kebahagiaan itu untuk apa? Apa kebahagiaannya lalu melupakan sholat? Biasa gitu. Orang kalau sedih larinya ke Allah ya. Giliran bahagia dia lupa. Ya, kayak gitu ya. Itu manusia banget. Tapi Allah tuh maha baik. Allah tuh nggak pernah kayak ini ya si Isti gitu kan. Contohnya si Isti nih udah dikasih hal yang bahagia tapi lupa, ditarik lagi. Jangan sampai kenikmatan itu Allah tarik lagi. Naudzubillah. Ya. Maka ayat tadi itu mengajarkan kita bagaimana surat Al-Ankabut ya ayat 2 dan 3 ayat itu mengajarkan kita kalau kita sesimpel kita mengatakan beriman maka kita harus siap mendapatkan ujian sekecil apapun itu. Skripsinya ditolak itu ujian, lamarannya nggak jadi itu ujian, gagal CPNS itu ujian, ya gagal masuk universitas yang dimau itu ujian. Ya, jangan pernah menganggap Allah itu nggak sayang dan lain sebagainya. Kenapa kita harus merawat luka batin? Teman-teman, luka batin itu harus kita rawat. Luka apa? Kalau bahasa ini korengnya kan ya. Jatuh dari motor tuh korengnya kan ya, gitu. Luka luar aja tuh kalau nggak dirawat, itu bakal jadi apa? Membesar ya. Kalau nggak disalepin semakin lukanya, bernanah, darah lagi, luka batin. Ini loh bahayanya luka batin tuh karena dia nggak ada fisiknya,
gitu, nggak ada fisiknya luka batin itu. Tiba-tiba nangis aja. Nangisin apa? Nangisin luka batin yang sudah terjadi, ya. Tinggal teman-teman tektokan aja sama diri teman-teman. Ya Allah, dulu tuh gini loh aku tuh. Semua orang tuh pernah ada di fase zaman jahiliyah, punya masa lalu, ya. Dan jangan minder, gitu, ya. Apalagi yang sedang berproses, ya. Dari berpakaian, berperasaan, ya. Berperasaannya apa? Yang tadinya sudah 5 tahun gak ngomong kasar, gitu kan ya. Kayak Mbak itu ya, 5 tahun yang gak ngomong kasar. Kita keluar tema sebentar. 5 tahun gak ngomong kasar, tetap percaya nggak? Percaya ya. Dan dampaknya beliau menceritakan luar biasa kan ya, si Mbak itu. Jangankan untuk 5 tahun, teman-teman tidak berbicara kasar sebulan itu merasakan dampaknya kayak apa ya? Ih, Masya Allah, ini tuh enak banget ya. Nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu kan ya, nggak ngomong yang sesuatu hal yang kayak ya nggak enak di telinga gitu. Ya, kembali lagi. Dan yakin si tete-tete itu yang 5 tahun nggak ngomong kasar, pasti dia susah. Karena untuk mendapatkan circle pertemanan itu sangat berpengaruh. Ya, jangan jauh-jauh. Aku aja kalau berteman ketemu nih yang ngomong gini gitu, pengen nyautin tapi kayak astagfirullah, gitu kan? Kenapa lu nih? Enggak apa-apa. Sok lanjut. Saking gitunya teh. Saking kita, karena kita tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmunya tapi tidak dipakai pun, sayang banget teman-teman. Ya, sedikit demi sedikit. Susah tapi belajar. Ya, semuanya itu belajar. Maka yang pertama apa? Kenapa kita harus bawa perasaan atau pikiran tidak nyaman kita? Yang pertama, luka batin yang tidak diurus bisa menjadi racun. Obat apoteker yang dosisnya berlebihan ketika meracik obat-obatan akan menjadi overdosis. Ramuan herbal meskipun dedaunan kalau diracik dengan tidak sesuai dengan takarannya, maka tidak akan maka berpengaruh kepada tubuh kita. Begitupun luka batin yang tidak terlihat ketika tidak diurus maka akan menjadi racun. Contohnya apa? Datang ada yang cerita sama saya, gue mau cerita soal cerita. Aku dengerin aja, ya. Aku tuh udah sholat, udah zikir, udah ikut kajian, tapi kayak gini-gini aja, kayak gini-gini gimana? Gak nyaman, suka sering nangis. Emang apa sih yang kamu pikirin? Bukan aku kepo, tapi terkadang kita tuh harus tahu dulu penyebabnya apa, gitu ya. Kalau kamu percaya sama aku, ya silahkan ceritakan. Tapi kalau kamu nggak percaya, nggak usah cerita, gitu kan ya. Karena tadi pas aku tahu problemnya apa, oh itu luka, itu permasalahannya bukan ada di sholatmu, bukan ada di zikirmu, tapi ada dalam hatimu. Ketika kamu sholat, kamu hanya tahu sholat meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Ketika kamu berzikir, kamu hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya lisan, tapi hati kamu tidak menerima akan hal itu. Hati tidak bisa berbicara, teman-teman. Tapi Allah yang maha mengetahui hati kita. Jadi ketika lisan, kalau kata umi aku yang di pesantren, sedalam-dalamnya lautan masih bisa ditelusuri oleh manusia. Masih bisa pakai kapal selam, ya, diving dan lain sebagainya. Tapi hati manusia gak ada yang bisa dimasuki oleh siapapun itu. Tedinda gak tahu hati saya gak tahu hati Tedinda. Begitupun teman-teman yang ada di masjid ini, ya. Jadi cukup ketika ya Allah aku zikir astagfirullah, tapi hatinya masih mengingat luka batin yang kemarin, ucapan-ucapan orang-orang yang kemarin. Ya untuk apa? Ketika kalian sholat, fokus di hadapanku adalah Allah, zikirku untuk Allah, gitu. Ya jangan jauh-jauh. Pernah nggak sih teman-teman tuh kayak ngerasa sedih, terus zikir gitu, zikirnya tuh kayak sambil merem, tapi kayak nginget, tapi tuh ingetnya tuh ke Allah lagi. Aku pernah di posisi itu, malah sering, gitu. Memang susah teman-teman, melawan batin tuh susah banget, ya susah banget. Kayak astagfirullah, astagfirullah, ingat lagi, ya Allah, astagfirullah. Aku gitu,
sambil tiduran. Aku lakukan biasanya terapi tersebut ba'da isya, setelah melakukan aktivitas tidur, begitu ya. Jadi itu ya, luka batin itu bisa menjadi racun. Bahkan parahnya teman-teman ya, luka batin dapat menjauhkan kita dari Allah. Kok bisa begitu Kak? Ya tadi lah, sholat, zikir, iya, kajian, iya, tapi mah hati aku masih gini-gini aja, sehingga menimbulkan hati ini tuh kayak untuk apa sholat. Nah, orang yang udah berani mengatakan hal seperti itu, dia udah nggak takut sama Allah, ya. Oke, paham sampai sini? Itu yang pertama. Luka batin yang tidak diurus bisa menjadi racun. Yang kedua, luka batin ya bisa menjadi penghambat potensi diri. Kalau kita ada timbul perasaan tidak nyaman, gak enak, dari jauh-jauh hari ngelihat poster yang diupload oleh sobat ngaji, sobat ngaji. Ih, seru nih temanya, mau datang. Tiba-tiba besoknya beliau ini apa? Diri kamu ini tiba-tiba kok keinget luka batin yang telah terjadi ya, peristiwa itu ya. Apa? Yang tadinya niat mau datang, gerakan atau gesekan luka batin dengan keinginan kamu untuk datang, kalah teman-teman. Karena itu menghambat potensi yang tadinya produktif menjadi tidak produktif. Yang tadinya mau niatnya mau beresin kamar jadi nggak jadi. Yang tadinya mau datang ke sini nggak jadi karena saking berpengaruhnya luka batin ini. Begitu. Yang ketiga, luka batin menjadi ujian yang memuliakan jika diurus dengan baik. Bayangin, teman-teman punya luka batin yang sangat luar biasa. Dan luka batin itu bisa menjadi mulia ketika teman-teman mengurusnya dengan baik. Gimana sih Kak cara mengurus luka batin itu? Gak mudah loh. Tadi yang dikatakan oleh teteh yang di depan ini, ya kalau udah ikhlas tuh kayaknya gampang. Karena orang di titik ikhlas tuh susah banget. Emang ya, udah sih ikhlasin aja gitu. Gini teman-teman, aku tadi sedikit cerita ya. Aku mau kesini berangkat, aku nyiapin pakaian dari malam, disetrika dulu dari malam. Aku mikir, ini kayak aku nyari handsock ini teman-teman ya. Aku mikir ada di tempat bagian ciput gitu kan ya, kerudung. Aku nggak siapin dulu gitu. Nanti pas mau berangkat aku pakai. Tahu detik-detik tuh untung tadi teh siapa? Jangan buru-buru ya teh. Oke, siap. Jadi aku bisa nyampe nyari gitu. Bukan aku punya satu, bukan banyak, tapi aku lagi pengen pakai warna hitam gitu ya. Hitam aku lagi dicuci yang satunya. Akhirnya ya Allah itu susah banget nyari ini teman-teman. Ini nggak ada. Kalau orang nyari barang yang nggak ketemu suka kesel. Malah yang terumpat dari ucapan tuh kayak ih kemana sih gitu kan ya. Akhirnya gini gitu ngomong hal yang tidak harus diucapkan. Kesel iya, karena bentar lagi mau berangkat nih gitu. Akhirnya aku berucap dalam hati teh, diucap ya Allah, jika Engkau mengizinkan aku menggunakan handsock itu, maka pertemukanlah. Sesimpel itu. Kayaknya nggak penting banget ya. Terus aku nggak niat untuk cari di bagian rok. Ternyata terselip di situ. Seketika itu, aku tuh mikir diam dulu. Ya Allah, mungkin ini cara Allah ngasih cobaan sekecil ini untuk aku sampaikan kepada kalian bahwasanya sesusah, sekehilangan, seresah apapun itu minta sama Allah. Ya, kayak aku tuh mikir baru berucap loh, terus tiba-tiba sambil ngoceh gitu ya, sambil ngoceh kesana sini, buka lemari bagian rok itu Allahu Akbar. Ini kan kalau dilipat kecil ya, gitu. Jadi ke bawah gitu, masya Allah. Mungkin ini cara Allah, tolong sampaikan hal ini kepada teman-teman semua. Itu yang aku dapat hikmahnya pagi-pagi ya. Aku diem dulu, masya Allah, seindah itu ketika kita minta sama Allah. Ya. Nah, yang keempat adalah memberikan dampak positif orang sekitar. Karena orang yang kalau bahasa Sundanya ngabaut meriah, cemberut aja. Tiba-tiba dia pernah ketemu sama orang yang tiba-tiba dia, kalau kita orang yang nggak enakan, ini kenapa ya dia punya salah apa? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, jangan sampai teman-teman kalau batinnya sakit, jangan sampai itu berdampak kepada orang lain.
yang ngebuat orang lain itu nggak nyaman. Jangan sampai seperti itu, ya. Usahakan ketika di luar bertemu ya layaknya kalian bertemu dan berteman aja, ya. Jangan sampai itu membuat dampak orang lain nggak nyaman. Itu. Yang kelima, dan juga bagian dari ibadah kita. Karena semakin kita luka, maka semakin kita dekat sama Allah, ya. Maka yang selanjutnya, apa sih sebab luka batin itu terjadi? Ya, kita sudah mendisklaimer di depan bahwasanya setiap manusia punya luka dan setiap orang memiliki keinginan untuk bahagia. Maka apa sebabnya? Yang pertama, sering ditimbulkan karena keluarga. Yang kedua, sering ditimbulkan karena pasangan. Oke, dan lain-lain. Masih banyak penyebabnya. Keluarga, tadi saya contohkan, banyak anak kecil yang sekarang itu murung. Dalam artian murung karena mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, ya. Atau mungkin pak dari keluarga itu kayak mau menikah tapi tidak direstui, akhirnya dijodohkan, ya. Itu juga bisa menjadikan luka batin yang sangat luar biasa, teman-teman, ya. Pasangan, sorry, kayak misalnya suami istri yang bercerai itu menimbulkan luka batin, apalagi bercerainya karena awalnya adalah perselingkuhan. Alhamdulillah, ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, ya. Dan misal pasangan lagi, sorry banget, kita punya masa lalu yang sudah memberikan keperawanannya kepada seorang laki-laki, akhirnya dia menyesal, ya, putus. Itu luka batin yang sangat luar biasa. Aku dapat DM dari salah satu followers aku, ini panjang lebar. Kata aku nggak bisa kalau di chat, kalau kamu nggak keberatan, silakan telepon aku. Ini nomor WA aku. Akhirnya beliau telepon, ya begitu, sangat luar biasa. Aku tenangkan beliau, karena sesakit itu, maka perempuan itu harus bisa menjaga. Ya, bersyukurlah teman-teman semua, ya, yang tidak pacaran dan pacaran soal cinta, ya, teman-teman masih muda, ya, masih muda, atau mungkin yang umurnya sudah kayak apa, harusnya memiliki pasangan, ya jangan sedih. Selagi kita percaya sama Allah, insya Allah. Aku juga ngikutin Teh Dinda waktu pas aku terakhir nanya Teh Dinda itu gimana caranya, aku ikutin cara Teh Dinda dan akhirnya aku bisa lepas dari itu. Terima kasih ya Teh Dinda. Ya, karena semua orang itu butuh masukan. Jangan malu untuk bertanya, ya, dengan catatan orang yang dipercaya. Kedua, pengalaman trauma seperti kekerasan dan bencana. Kalau kita tanya sama orang-orang yang tinggal di Aceh di 2004, trauma yang mendalam. Jangan jauh-jauh, teman-teman misalnya, naudzubillah, rumahnya kebakaran, pasti trauma. Jangan jauh-jauh. Saya di waktu SD, saya pernah buru-buru mau upacara, nyungsep naik sepeda, nyungsep, baju kotor semua, nangis, setakut itu, dan akhirnya saya nggak berani untuk mencoba naik motor, setakut itu, trauma. Tapi kalian tahu, alhamdulillah, aku baru beberapa bulan ini memberanikan untuk melawan trauma tersebut untuk belajar motor. Jadi alhamdulillah bisa, gitu ya. Jadi tidak menyusahkan orang, begitu. Jadi trauma dari bencana atau kekerasan. Ada nih orang yang kekerasan, dia saking kena mentalnya, ketika ada orang yang mengangkat tangan, itu takut. Karena kan awal dari kekerasan itu adalah mengangkat tangan, mau dipukul, akhirnya dia trauma, kayak takut gitu. Itu kasihan yang seperti itu, teman-teman. Makanya nanti buat teman-teman calon ibu, ya, didiklah anak itu ya jangan pakai kekerasan. Ya, kita calon ibu nih ya, amin. Semoga Allah mengizinkan umur yang panjang, ya, jodohnya deket, ya, amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah kecewa terhadap diri sendiri, seperti kegagalan, nah ya, kegagalan dan pengalaman masa lalu. Gagalnya sering banget dia nggak mau mencoba. Padahal stok kegagalan anak muda itu masih banyak banget. Gagal sekali, kita coba lagi. Gagal kedua kali, coba lagi. Gagal 3 kali, biasanya orang tuh udah kayak kesel banget nih, gitu kan ya, kesel banget gitu. Akhirnya apa teman-teman? Di situ mulai
menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa sih aku tuh udah berusaha ini loh. Gitu. Karena sesuatu hal yang digunakan oleh hati itu susah untuk move on. Kayak barusan kemarin malam ada yang telepon aku juga sampai kita obrol 2 jam. Dia minta pendapat aku. Dia cerita sampai nangis. Aku belum bisa move on sama kegagalan aku yang ini. Tapi aku bersyukur dengan apa yang udah terjadi pada saat ini gitu. Dia ada di Jepang sekarang ya, ada di Jepang untuk bekerja. Dia sebelumnya melamar di Korea, ya. Di Korea akhirnya dia tuh menunggu 5 tahun gagal terus. Aku kasih nasihat, aku kasih arahan. Akhirnya dia, ya Allah, terima kasih ya, sama-sama. Ya, jadi intinya apa? Kegagalan itu harus dicoba terus-terusan. Ya, mungkin kata Allah itu nggak baik buat kamu. Kalau kata kamu itu menurut kamu baik, kata aku tuh belum. Begitu ya. Perlakuan yang keempat, perlakuan tidak adil atau pengkhianatan. Nah, biasanya nih anak-anak muda yang dikhianati ya, luka yang mendalam. Tadi yang contohnya seperti pasangan. Yang kelima, kurangnya iman atau kesadaran spiritual seseorang. Nah, ini sangat berpengaruh. Karena orang yang suka galau ditambah dia luka batinnya banyak dari persoalan pasangan, dari pertemanan, itu dicampur aduk, ditambah sholatnya jarang, maka apa? Ya udah begitu. Kalian akan menjadi orang yang kayak hilang arah. Ya, hilang arah. Orang yang udah hilang arah itu kayak dia bingung, akhirnya dia minum obat-obatan. Ya, itu yang paling nggak boleh, yang harus kita hindari. Nah, lalu bagaimana ketika kita tahu penyebabnya? Lalu bagaimana kita berproses untuk bersama luka itu? Kalau kita nggak bisa sembuh dari luka itu, apa sih prosesnya? Yang teman-teman perlu lakukan, mengakui luka batin itu kepada Allah. Ya Allah, aku punya pengalaman seburuk ini, sebutin. Jangan pernah malu. Allah tidak pernah menjudge hambanya ketika dia bercerita. Beda halnya ketika kamu bercerita dengan teman kamu. Ya, seperti itu. Akui semua luka batin yang kamu rasakan. Sampai nangis-nangis deh itu. Biasanya plong gitu, ya. Yang kedua, curahkan isi hati kita dalam doa dan tangisan. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri dan orang lain, ya. Itu ada dalam surat An-Nur ayat 22. Ya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Berarti kata memaafkan itu bukan berlaku hanya kepada orang lain. Aku maafin kamu, kamu maafin gak aku? Tapi adalah yang paling penting memaafkan diri sendiri. Ya. Kalau kalian mampu untuk memaafkan orang lain, kalian juga harus mampu memaafkan diri sendiri. Coba kalau gue tuh nggak ngelakuin itu kemarin, pasti nggak akan terjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Mencari hikmah di balik ujian. Mencari hikmah di balik ujian. Yang aku tadi katakan di awal, ujian itu beda-beda. Tapi ujian itu beda-beda. Ada yang ujian pasangan, ada ujian karena ekonomi, karena persaudaraan, gitu. Dan tangisan kita pun beda-beda, teman-teman. Minta kita sama Allah pun beda-beda, kita maunya apa. Maka ambil hikmahnya. Kayak aku tadi, minta sama Allah. Ya Allah, kalau Engkau mengizinkan aku untuk menggunakan handsock itu, maka temukanlah. Ditemuin. Begitupun kalian, apa sih? Allah tuh mau ngasih apa sih sampai bawa kita sejauh ini? Ada kebahagiaan apa sih? Gitu. Mungkin kalian pagi hari ini ngeliat Teh Dinda kayak, enak jadi Teh Dinda, enak jadi Teh Isti, ya. Semua orang tuh kalau kita ngelihat orang, enaknya jadi kamu bisa ketawa, bisa duduk di situ. Aslinya, wah, masya Allah, Allah, ya. Udah kayak Alwi ya. Ya, jadi kalau ada ujian atau peristiwa luka batin itu muncul, ambil hikmahnya. Allah tuh mau ngasih apa sih sampai segininya gitu. Oke. Yang kelima, meminta bantuan kepada profesional. Kalau nggak bercerita. Teman-teman,
Sesimpel kita mendengarkan cerita teman, itu mendapatkan ladang pahala buat kita. Kenapa? Ya. Kenapa? Dalam Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Aku cerita sama Terinda, aku begini. Terus Terinda mendengarkan. Sesimpel kalian mendengarkan itu adalah ladang pahala dan gak boleh dibocorin. Karena siapapun yang meringankan beban sesama muslim, maka itu akan dimudahkan oleh Allah, bahkan dimudahkan di akhirat, teman-teman. Ya, luar biasa. Tapi ini kayak, gue mau cerita deh. Besoknya teman-teman lain udah tahu. Nah itu bukan membebankan, tapi memberatkan gitu ya. Jadi kayak nambah masalah lagi nih gitu kan ya. Jangan seperti itu. Minimal kita jangan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Yang aku sampaikan ini pagi ini, aku tahu teman-teman tuh udah tahu materi ini tuh udah tahu. Tapi kenapa sih susah banget ketika teman-teman merasakan hal yang seperti itu? Ya, rasa ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Ingat, kamu tuh cukup perlu kembali sama Allah. Ya, kembali sama Allah. Begitu. Yang terakhir adalah penyebabnya tadi untuk berprosesnya mengisi hati dengan zikir dan ibadah. Kuatin, paksain. Allah bizikrillahi tatma'inul qulub. Cukup dengan mengingat Allah. Sebaik itu Allah, kata Allah, kamu tuh cukup ingat aku aja, aku kasih tenang, gitu loh. Pernah nggak kita punya masalah juga, ya? Kita berdoa, masalahnya masih ada, tapi ketenangan itu datang, gitu. Seolah-olah kita nggak punya masalah. Karena yang pertama kali Allah ijabah dalam doa kita adalah memberikan ketenangan, gitu. Makanya sholat, nih ya. Sholat itu kan sujud ya teman-teman ya. Ini luar biasanya dalam Islam tuh luar biasa. Makanya nggak heran ketika banyak orang yang orang non Muslim yang tertarik dengan Islam, gitu. Bukan karena pengen nikah aja gitu ya. Bukan menikah kan harus masuk Islam dulu, bukan. Tapi ketika mendengar alasannya cukup menarik. Ada yang karena azan, ada yang karena orang yang takjil, dan itu menarik menurut aku. Karena Islam itu ketika kamu beribadah membacakan ya Allahu Akbar, baca takbiratul ihram, Al-Fatihah, baca surat-surat yang lainnya, baca doa-doa. Tahu nggak? Setiap saraf dalam diri kita itu mencerna ayat-ayat itu. Bahkan setelah setelah sholat itu dijaga. Jadi sinyal-sinyal dalam sekeliling kita itu melindungi kita. Ini luar biasanya sholat teman-teman. Makanya kenapa orang yang meninggalkan sholat kehilangan arah? Karena dia nggak punya sinyal itu. Gitu. Kenapa orang yang kayak berani meninggalkan sholat, acak-acakan semuanya, gitu. Karena tadi sinyal itu sangat berpengaruh teman-teman, sangat berpengaruh. Pagi ketika kita sujud ya, semua masalah tubuh kita itu, semua masalah hidup kita, semuanya jatuh. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kedokterannya kayaknya lebih paham gitu ya saraf-sarafnya seperti apa, gitu. Ini luar biasa. Lalu bagaimana cara kita merawat luka batin kita untuk lebih bahagia? Caranya adalah tadi. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Ini tuh benar-benar cara kita untuk berprasangka baik. Ya. Sesimpel kalian lagi sakit hati, gak apa-apa kok ya Allah. Enak kok ini. Sakitnya aku nikmatin kok sambil senyum. Gitu. Kalian pernah kalau kalian di posisi dihina sakit gak? Sedih nggak? Dulu aku persepsinya seperti itu. Ternyata persepsi itu salah teman-teman. Ketika kita dihina, dicaci maki, ya nggak apa-apa, bahagia aja. Karena pada saat itu Allah sedang menaikkan derajat kita langsung teman-teman. Bahkan itu menguburkan dosa-dosa kita. Ini ada yang mengumpat, ada yang menghina, terus kita menghina dia balik. Lalu apa bedanya kamu dengan dia? Ya, itu. Islam seindah itu. Meskipun manusiawi banget kalau kita dihina tuh sakit, nangis tuh manusiawi. Tapi kita punya hati, ya, kita punya perasaan, kita punya ilmunya harus dipakai kepada diri kita. Ya, kita kalau nyentuh hati gimana? Sakit hati banget di sini ya. Ini tuh letaknya apa sih?
Jantung apa dada atau gimana? Dada dalam tubuhnya ya. Dalamnya apa? Di sini apa? Ada anak kedokteran di sini? Di sini tuh jantung ya. Kalau hati kan di sini ya, hati di sini. Kenapa enggak? Aduh sakit hati, kenapa enggak gitu? Ya, ternyata ketika aku baca beberapa artikel, dalam jantung itu ada hati yang disebut sebagai kolbu. Nah, di dalam kolbu itulah kenapa orang refleksnya, sakit hati banget, nyesek banget gitu. Lihat ke sini, karena dalam di jantung itu, nanti teman habis ini buka lihat dalam jantung itu ada hati, ada kolbu, disebutnya sebagai kolbu gitu. Ya, itu luar biasa. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Sesimpel apapun itu. Aduh, tesnya gagal, nggak apa-apa. Besok kita coba lagi ya Allah, nggak apa-apa ya. Wahai diri, nggak apa-apa. Sambil usap-usap diri nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Gitu. Allah mau ngasih yang terbaik. Ngomong aja sendiri, aku sering banget kayak gitu. Bahkan kalau aku kayak habis diomongin, kedengeran gitu ya sama aku kayak nggak apa-apa Ti, nggak apa-apa. Kamu tuh bukan manusia yang sempurna, yang lepas dari omongan orang lain. Kita baik aja diomongin, apalagi buruknya. Gitu. Yang kedua, berlatih bersyukur dan sabar. Yuk dilatih lagi rasa syukurnya. Ya, kebahagiaan akan indah pada waktunya, bukan pada waktunya. Setiap waktu itu kita memiliki kebahagiaan kalau kita bersyukur. Kita punya waktu 24 jam sehari. Kalau kita digunakan untuk bersyukur, itulah keindahan yang hakiki, teman-teman. Gitu. Alhamdulillah, makan cuma pakai garam tapi dinikmati. Alhamdulillah. Makan cuma pakai ikan asin. Alhamdulillah, ya. Bawa motor cuma bawa uang 15.000 untuk bensin, alhamdulillah, yang penting bisa ke kampus, yang penting bisa ke sekolah. Nikmatin. Aku mau bilang sama teman-teman semua, jadilah orang yang tidak mengikuti standar orang lain. Kalau kita mengikuti standar orang lain, sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Teman-teman kita pada pakai iPhone, ya nggak apa-apa kalau pakai Android, lalu apa bedanya? Emang yang penting bisa WA, ya enggak? Aku punya teman seperti itu, punya. Tapi kayak aku coba bersyukur, banyak orang yang nggak bisa main HP, banyak orang yang punya HP tuh apa ya? Ya Allah, nggak punya kuota, mending dijual HP-nya buat beli kuota. Ya, gitu. Apalagi kita nggak punya motor, pengen beli motor, gajian kita kok segini, kok orang lain besar. Kenapa orang-orang S1, aku cuma urusan SD, SMP. Rezeki tidak melihat dari seberapa tinggi pendidikan kita, betul? Enggak. Ya, jadi jangan pernah ngerasa minder. Minder itu penyakit loh teman-teman. Menghalangi batas kalian untuk berpotensi lebih baik lagi. Minder ini itu, minder ini, aku tuh ini. Padahal apa? Di sebelah kiri atau ya kanan itu ada otak yang namanya otak bakat. Otak bakat itu setiap orang punya bakat masing-masing. Tapi teman-teman belum tahu nih bakat teman-teman seperti apa, betul? Ini bakat gue gimana ya? Dulu aku juga nggak tahu bakatnya apa ya. Nggak tahu bakatnya apa. Tapi setelah kayak, oh aku tuh suka ngomong. Kalau suka ngomong berarti bukan ngomongin orang ya, bukan. Kayak aku belajar untuk public speaking gitu deh. Aku mencari diri aku sendiri gitu loh. Itu baru ketemu di kelas 3 SMA. Pada saat itu di pondok, dan aku kayak menyampaikan menjadi pengurus di bagian tarbiyah, bagian pendidikan. Kayak aku selalu ngasih announcement kepada santriwan-santriwati. Oh iya, bakat aku di sini ternyata. Begitu. Masya Allah ya, dicari bakatnya ya. Kalau belum tahu, dicari. Dan satu, jangan malu. Tapi jangan malu-maluin juga. Itu juga bahaya juga ya. Gitu. Mengelola emosi dengan baik. Ya, emosinya tolong diolah. Emosinya, emosi marahnya ya. Aku juga pernah menemukan kayak orang kayak marah tuh kayak gedebak-gedebuk, kegerusukan, nggak puguh gitu. Kamu kenapa? Ya, kamu kenapa? Wah kesel banget itu sama itu belum. Astagfirullah. Ya tenang, sabar, tenang. Tapi dia nggak ngikutin kayak masih terpengoceh aja gitu, manusiawi. Tapi kalau kita punya ilmunya, mah nggak dipakai, ya. Ada orang lagi naik motor, ya nyalip kita,
gitu kan ya. Bisa gitu kan ya. Tiba-tiba biasanya apa? Angkotnya kita lagi nyantai aja, angkot set gitu. Aku karena aku pernah berpengalaman naik angkot gitu ya. Aku pengen banget bilang, abang hati-hati gitu kan ya. Baru pengen bilang begitu, abang udah ngomong kesel. Padahal yang salah kan abangnya, bukan si tetehnya gitu. Aku pengen bilang begitu rasanya. Tapi kayak sabar Isti, udah nggak usah diperpanjang gitu ya. Jadi olah emosi itu harus khususnya bagi perempuan, laki-laki juga ya. Karena laki-laki lebih bisa. Perempuan tuh dia tuh tinggal pilih kamu tuh mau mode silent atau mau berisik gitu ya. Kalau silent ya udah kamu tuh padahal dia tuh diem aja tuh kayak hatinya tuh lagi kesel banget ngegerenek tapi dia diem, bisa mengolah emosi itu ya. Kadang aku juga tahu karakter ini dari ibu aku, Mimi aku, kayak diem aja saya, Mimi kenapa? Diem aja, abis sholat diem aja. Mimi kenapa? Mimi kenapa? Nggak apa-apa. Sampai ditegasin kayak gitu. Saya pun pengen taunya kenapa sih orang tua. Aku tuh suka sharing sama orang tua aku gitu kan ya. Saling terbuka satu sama lain. Soal pasangan dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti kalau teman-teman jadi ibu, nanti ya jadi ibu, mari kita ayomi. Parenting itu sangat luar biasa, penting gitu ya. Jangan memendam perasaan, ceritakan tadi. Kalau yang punya duit ya silakan ke profesional tadi, ya ke profesional atau mungkin ke teman, dia bisa dipercaya nggak ya gitu. Dan kamu yang menjadi orang terpercaya untuk cerita dan tahu cerita dia, dijaga ya, bukannya menjadikan itu suatu pahala, menjadikan suatu itu keringanan untuk saudara kita, malah menjadi memberatkan ya. Terima kasih, harusnya itu terima kasih, makasih. Aku tuh kalau habis cerita, aku bilang ke ama dia, makasih ya kamu udah cerita sama aku, berarti kamu tuh percaya sama aku tuh percaya sih sama kamu. Maka di situ pula kita harus bisa mengunci rahasia tersebut. Udah ibarat kata kamu habis dengerin cerita si orang lain, udah kayak nggak ada apa-apa aja gitu ya. Apalagi bahayanya mengadu domba, ya jangan sampai. Yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama ya. Yang keenam meningkatkan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah. Biasanya tadi orang yang punya masalah larinya sama Allah. Lari sama Allah itu udah paling baik teman-teman. Itu cara yang paling pol ya. Teman-teman tuh udah nggak salah pokoknya. Nah, setelah kita tahu prosesnya bagaimana kita bersama dengan luka, maka kita masuk kepada bagaimana cara kita merawat luka batin kita untuk lebih bahagia. Kalau tadi prosesnya, ini cara kita untuk menjadi tetap bahagia. Yang pertama, ya, menjaga kebahagiaan itu. Kalau tadi kita udah tahu nih prosesnya bahagia itu bagaimana, lalu kita cara menjaga kebahagiaan itu. Ya, yang pertama membuat tujuan hidup yang bermakna. Kalian punya kan tujuan hidup? Apa nggak punya? Punya tujuan hidup nggak? Punya ya. Punya tujuan hidup, buatlah tujuan hidup itu bermakna. Tapi tujuan hidupnya bilang sini sama Allah, ya Allah, aku tuh punya tujuan hidup seperti ini loh. Tapi mohon bimbinganmu. Aku nggak bisa tanpamu. Kemarin aku jalan sendiri tuh acak-acakan banget, ya. Aku kemarin jalan sendiri ya Allah, acak-acakan. Sekarang aku pasrah kepadamu. Dalam kata arti pasrah, teman-teman juga harus yang tadi sebelumnya beribadah sama Allah, berzikir sama Allah, ya, gitu. Oke, paham ya? Lalu yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol setelah berserah diri kepada Allah. Apa sih hal-hal yang bisa dikontrol? Orang lain gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita maunya apa? Maka kontrol keinginan kita itu dengan hal yang baik. Gitu. Cita-cita teman-teman tuh apa? Maka kontrollah cita-cita itu dengan baik. Hajat kalian apa? Maka kontrollah itu. Emosinya dikontrol, keinginannya kalau belum tercapai, gagal, sedihnya dikontrol, semuanya dikontrol teman-teman. Ya. Karena aku nggak bisa ngontrol Teh Dinda nggak bisa ngontrol aku. Ya, segitu pun orang tua nggak bisa. Maksudnya ibarat kata mengontrol anak. Kalau cuma hanya tok melihat mungkin bisa. Tapi kalau untuk kamu tuh jadi anak yang baik, selebihnya kembali kepada anak tersebut. Betul? Betul. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, tentu fisik ya, kita tadi sedang membicarakan luka batin.
Maka kalau luka, kata Teh Dinda, kalau sakit batuk pilek ya larinya ke Citra Sehat, ke apotik ya. Luka di luar gitu ya, larinya apa? Larinya ngobatin betadin. Tapi luka batin larinya sama Allah. Teman-teman, luka secara terlihat adalah yang terlihat oleh dunia. Maka kita perlu yang menyembuhkan adalah manusia. Luka batin yang tidak terlihat, batin kolbu punya Allah. Berarti kita sembuhnya hanya kepada Allah. Selebih itu enggak. Ya. Ada, misal gini, psikolog, ada, psikolog itu gini, saya pernah baca artikelnya gini, sampai saya tuh kayak pas baca tuh kayak, hah seriusnya kayak gini, ada ternyata psikolog itu yang ketika dia sampai, Bu, dokter, tolong jangan suruh saya kembali kepada Tuhan. Biasanya psikolog itu paling mentok ketika dia udah nggak tahu nih sering ke situ, kok kamu lagi gitu ya. Coba kembali sama Allah. Psikolog itu kalau dia udah nyerahin semua caranya, ujungnya akan diserahin kepada Tuhan atau kepada ya Sang Kholik gitu. Tapi ada satu pasien ini yang bilang, dokter jangan suruh saya kembali kepada Tuhan. Bingung dong, harus saya gimana lagi? Udah berbagai cara gitu. Ternyata apa teman-teman? Si pencerita ini atau si pasien ini hanya ingin didengar. Gitu. Dapat duit ya psikolog. Coba dengerin doang gitu, Masya Allah ya. Tapi pasti ada saran-saran juga ya. Itu apa teman? Akibat luka batin yang sangat mendalam ya. Jadi buat pagi hari ini yang punya luka batin harus sembuh. Bukan harus, tapi meskipun nggak sembuh, kalau ketika mengingatnya, kelola emosinya ya. Jangan sampai menghambat ke ibadah, itu akan menjadi racun. Maka ada 3 hal teman-teman yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Hal yang pertama, senang dipuji. Ya, yang kedua, senang urusan dunia. Yang ketiga, takut dicela. 3 hal ini kalau teman-teman bisa jauhi, teman-teman akan bisa menemukan titik yang namanya ikhlas. Dipuji, orang dipuji itu walaupun kita tahu ilmunya kadang suka melangit gitu. Ya, jatuh sakit gitu kan ya. Dan urusan dunia. Teman-teman kalau urusan dunia harus seimbang, harus balance 50-50. Bahkan dunia pun memang dunia bisa membawa kita kepada surga dengan cara kita bersedekah. Tapi kalau bersedekah tidak sholat ya kan gitu. Jadi harus balance semuanya teman-teman. Gak bisa cuma sedekah doang terus dia nggak sholat gitu. Kan aku udah sedekah gitu. Ternyata ini adalah kebiasaan bukan orang Chinese. Jadi kakakku punya bos, dia itu ngeliat kakakku setiap istirahat dia sholat. Dia nanya, Harry, kenapa kamu setiap hari sholat? Misalnya ibarat kata ngelakuin hal yang serupa gitu. Itu ibadah kalau dalam agama kita. Oh, tiap hari ya? Iya. Kalau di saya ibadah itu ya udah hanya seminggu sekali, dan itu tuh kalau kita berinfak yang sangat luar biasa, dia nggak perlu ke gereja. Sampai segitunya. Maksudnya beda kan ya, beda agama. Kalau saya udah mengeluarkan misalnya kalau ibarat kata infak kali ya, infaknya 100 juta. Ya itu hak saya mau datang ke gereja atau mau pada kuil ya, atau serah, yang penting saya udah sedekah. Oh berarti beda. Kalau di kita sedekah dan tidak sholat kan itu jomplang ya gitu. Semenarik itu Islam teman-teman. Dan takut dicela. Makanya yang tadi jangan pernah takut dicela, dihina, diapain apapun itu. Yang penting kalian bahagia. Selagi teman-teman gak salah, jangan pernah takut. Ya, aku gitu sih prinsipnya. Aku diomongin silahkan. Aku juga letaknya salah, takut aku salah. Aku gitu prinsipnya. Tapi kalau bisa, kalau kamu mau ngomongnya sama aku gitu teh. Ya, jadi buat teman-teman mental berani juga harus. Ya. Jika 3 hal ini dihilangkan, maka akan mendapatkan kategori yang namanya ikhlas. Ikhlas itu memang berat teman-teman dan gak mudah. Itulah cara pertama untuk menghapus luka batin kita. Ya, jadi sampai sini teman-teman sudah tahu luka batinnya, sudah menemukan. Jadi jangan merusak diri teman-teman karena luka masa lalu. Aku cuma pesan itu aja. Aku juga sama, aku punya masa lalu yang kalau aku ceritakan kayaknya kalian tuh kayak
seorang istri gitu, ya. Jadi kayak yaudah kita pendam sendiri, kita minta sembuh sama Allah bareng-bareng, ya. Dan pesan aku, kalau ada orang yang mencela kalian, jangan dibalas mencela, karena itu pembedaan kamu dengan dia. Itu aja sih mungkin ya. Dan aku juga satu quotes dari Umar bin Khattab. Aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku tidak akan menjadi milikku. Masa lalu adalah milik kita, tapi kalau masa lalu itu menjadi hak kita, Allah pasti mempertemukan. Dan luka itu adalah luka kita. Kalau Allah mengizinkan untuk sembuh, pasti sembuh. Masa depan itu insya Allah adalah milik kita. Jadi bagaimanapun tetap berprasangka, ya. Kamu pinta sama Allah, niscaya Allah akan, insya Allah akan memberi, gitu ya. Al-Baqarah ayat 152 itu tertera teman-teman. Engkau mengingatku, aku akan mengingatmu, sesimpel itu. Tapi kadang manusia di sini tuh kayak ya udah bahagia jadi lupa, gitu. Aku bukan ngomongin teman-teman, ini sedang membicarakan diri aku sendiri, karena manusia tidak luput dari itu. Jadi tema kita pada pagi hari ini, meramu luka menjadi bahagia, mengumpulkan semua luka-luka batin kita, ya, menterapi diri kita dengan apa? Dengan beristighfar, dengan mengingat Allah. Ingat aja nggak apa-apa, nangis itu manusiawi teman-teman. Nangis itu cara kita untuk menyembuhkan, untuk melegakan, gitu ya. Makanya ada tuh aku juga anak-anak ya, anak-anak tuh kayak mikir nangis, ibunya bilang, udah dia nangis, kan gitu ya. Padahal itu tuh anaknya sampai itu lagi berusaha untuk berhenti, sampai ngik-ngik gitu ya, sampai ang-ang gitu kan ya. Itu lagi berusaha itu buat berhenti, tapi emaknya masih kayak berhenti, udah diam, itu lagi berusaha. Ya coba teman-teman, kalau lagi nangis, ada nih orang ibu-ibu biasanya ya, punten pisan ibu-ibu gitu ya. Tapi nggak semua ibu-ibu sih. Ada yang ngelayat gitu. Karena sesuatu yang paling menyakitkan adalah kehilangan seseorang yang kita cintai, betul? Lagi ngelayat, sing sabar ya, udah ajalnya. Iya, orang tahu semua pasti akan mati gitu loh. Tapi suruh lagi nangis, suruh berhenti, biarin dia nangis gitu loh. Biar dia nangis, biar kelegaan itu hilang gitu ya, biar saraf-saraf kita tuh bisa menerimanya. Kadang kalau kita memendam sendiri ya bunuh diri. Itu karena apa? Akibat kita memendam sendiri, nangis nggak mau kelihatan orang. Kenapa kalau nangis nggak mau kelihatan orang, takut dibilang cengeng? Enggak, itu manusiawi ya, manusiawi. Jadi ya teman-teman ya, mungkin nanti bisa ada sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Peggy.